Halo para pemburu film. Di kesempatan kali ini Ruang Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul Wrong Turn Part 3. Film ini rilis pada tahun 2009. Film ini bercerita tentang beberapa narapidana yang kabur dari penjara, dan narapidana ini tersesat di hutan West Virginia. Di hutan itu mereka diteror oleh psikopat kanibal. Apakah para narapidana ini berhasil lolos? Daripada penasaran, langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan 4 orang yang sedang main arung jeram di sebuah sungai yang terdapat di hutan West Virginia. Keempat orang ini adalah Alex, Brent, Sophie, dan Trey. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk istirahat di tepi sungai. Lalu Brent dan Trey mencari kayu bakar. Tak berselang lama Brent kembali hanya sendirian. Lalu Alex pun berencana akan menyusul Trey. Setelah Alex pergi, Brent dan Sophie akan mantap-mantap. Namun inilah yang terjadi. Kemudian scene berpindah ke sebuah penjara yang terdapat di West Virginia. Lalu kita akan diperlihatkan 2 orang narapidana yang bernama Chavez dan Floyd. Chavez ini seorang bandar, sedangkan Floyd adalah pembunuh berantai. Mereka berdua ini adalah tahanan yang paling ditakuti. Lalu kita akan diperlihatkan 2 orang polisi yang bernama Ned dan Walter. Di sini Walter mengabarkan ke Ned bahwa nanti malam kita akan mendapat tugas dadakan. Dan benar saja, tak lama kemudian Ned disuruh menemui kepala sipir. Kepala sipir ini mengenalkan Ned kepada seorang tentara yang sedang menyamar menjadi narapidana. Dia adalah Juarez. Kepala sipir ini memberi tugas ke Ned dan Walter untuk memindahkan beberapa orang narapidana ke penjara yang terdapat di kota Hazleton. Dan kepala sipir ini sengaja menyiapkan Juarez untuk membantu Ned dan Walter saat di perjalanan. Dan narapidana yang akan dipindahkan adalah Chavez, Floyd, Ford, dan Brandon. Sebelum pergi, kepala sipir ini memberi perintah ke Ned untuk mampir ke sebuah polsek yang berada tak jauh dari hutan West Virginia. Itu dikarenakan Ned harus mengambil beberapa berkas di polsek itu. Pada malam hari sampailah Ned dan Walter di polsek itu, dan mereka pun disambut oleh Warden dan Ellie. Ternyata Warden ini mengenal Ned. Itu dikarenakan Ned ini besar di West Virginia. Setelah semua urusan selesai, Ned dan Walter pun melanjutkan perjalanan mereka. Baru berjalan beberapa mil, mobil Ned dan Walter diganggu oleh mobil psikopat. Ned pun mencoba menelpon pusat, namun sayangnya di sana tak ada sinyal. Alhasil bus mereka pun terguling. Singkat cerita saja, kini yang mengendalikan situasi adalah Chavez. Tak lama kemudian salah satu polisi pun dibunuh oleh psikopat. Setelah itu psikopat ini pun menyerang mereka semua. Namun Chavez berhasil mengusir psikopat itu untuk sementara waktu. Kemudian Chavez meminta kunci rantai ke Ned. Sayangnya kunci rantai itu terjatuh entah di mana. Di sini Chavez sengaja tak membunuh Ned, karena hanya Ned lah yang mengetahui jalan di hutan ini. Lalu Chavez meminta ke Ned agar membawanya ke sebuah tempat yang ada telepon. Ned pun mengatakan bahwa di sekitar sini terdapat sebuah menara. Di sana terdapat sebuah radio yang dapat mereka gunakan. Setelah itu mereka pun menuju ke menara tersebut. Saat di perjalanan, tiba-tiba saja Alex muncul dan menyerang mereka. Ternyata Alex masih hidup.
Kemudian Alex menceritakan tentang kisahnya, dan Alex juga mengatakan bahwa psikopat ini juga kanibal. Namun para narapidana ini tak percaya. Lalu Chavez pun memiliki ide untuk kabur menggunakan rakit milik Alex dan teman-temannya. Chavez pun meminta ke Alex agar mengantarkan dirinya ke sungai itu. Tak berselang lama mereka pun menemukan sebuah mobil box. Setelah diperiksa ternyata isi mobil box itu ada uang yang sangat banyak. Mereka pun mengambil sebagian uang itu. Di sana Walter mencoba untuk melawan Chavez, dan inilah yang terjadi. Tak lama kemudian Alex hampir saja terkena sebuah jeratan. Syukurnya Ned berhasil menyelamatkan Alex. Lalu muncullah seorang psikopat, dan para narapidana ini pun membunuh psikopat ini. Lalu para narapidana ini memenggal kepala psikopat ini sebagai peringatan untuk psikopat lainnya. Hingga pada akhirnya sampailah mereka di tepi sungai. Karena kesal, Ned membocorkan rakit milik Alex. Karena hal itu Chavez pun menjadi sangat marah dengan Ned. Lalu Chavez pun meminta ke Ned agar mengantarkan dirinya ke menara. Sedangkan psikopat lainnya akhirnya menemukan jasad temannya. Karena hal itu psikopat ini pun menjadi sangat marah. Sementara itu Ellie mendapat kabar bahwa bus yang dibawa Ned telah diserang oleh seseorang, dan Ellie pun mengabarkan berita ini ke Warden. Sedangkan para narapidana ini terkena jebakan yang dibuat oleh psikopat. Di sini yang tewas adalah Juarez. Karena kaki mereka masih terantai, Chavez pun memotong kaki Juarez. Sedangkan Warden bersiap-siap akan mencari Ned ke dalam hutan. Tak lama kemudian Ned dan narapidana ini menemukan sebuah rumah, dan tanpa sengaja Floyd menemukan gunting besi yang dapat ia gunakan untuk memotong rantai di kakinya. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Tak berselang lama mereka pun menemukan mobil psikopat tadi. Chavez pun menyuruh Floyd untuk mengecek mobil psikopat itu, dan inilah yang terjadi. Lalu saat di tengah jalan para narapidana ini kecapean karena membawa uang yang sangat banyak. Di sana Alex hampir diperkaos oleh Floyd. Syukurnya Alex berhasil memukul Floyd. Lalu Chavez pun menghentikan aksi Floyd. Tak lama kemudian Floyd mencoba menyerang Chavez. Disinilah Ned dan Alex langsung kabur. Sedangkan Brandon hanya menonton perkelahian antara Chavez dan Floyd. Sementara itu, Warden berhasil menemukan bus narapidana tadi. Warden pun langsung meminta bantuan ke kantor pusat. Setelah mengalahkan Floyd, Chavez pun mengajak Brandon untuk mengejar Ned dan Alex. Karena beban yang dibawa mereka terlalu berat, Chavez pun memutuskan untuk meletakkan uangnya di bawah pohon. Dan pada akhirnya, Ned dan Alex pun tertangkap. Tak lama kemudian sampailah Ned dan yang lainnya di menara itu. Namun sayangnya menara itu sudah terbakar. Lalu Alex pun mengatakan, "Aku merasakan psikopat itu sedang mengikuti kita." Tak lama kemudian datanglah anjingnya Warden menggigit tangan Chavez. Dan Warden pun muncul di hadapan mereka. Namun tiba-tiba saja, karena hal ini Chavez pun menguasai situasi lagi. Sedangkan Floyd yang masih hidup, ia menemukan uang Chavez yang berada di bawah pohon. Floyd pun dengan serakah membawa uang itu semua. Di tempat lain, tepatnya di kantor polisi, mereka sedang menyusun strategi untuk menangkap para narapidana yang berada di hutan West Virginia. Sementara itu, Chavez mengetahui bahwa uang miliknya telah diambil oleh Floyd. Chavez pun langsung mengejar Floyd. Chavez memberi perintah ke Brandon agar menjaga Ned dan Alex. Setelah menemukan Floyd, Chavez berencana akan membunuh Floyd. Namun inilah yang terjadi. Karena hal itu, Chavez pun sangat marah dengan psikopat ini. Tak lama kemudian mereka melihat mobil psikopat ini. Alex yakin ini adalah sebuah perangkap.
Lalu Chavez pun memberikan Alex ke psikopat ini. Alhasil psikopat ini pun langsung membawa Alex. Setelah itu Chavez berencana akan membunuh Ned. Namun tiba-tiba saja Brandon menyerang Chavez dari belakang. Karena hal itu Ned pun membiarkan Brandon untuk kabur. Sedangkan dirinya akan menolong Alex. Sementara itu psikopat ini rencananya akan memperkaos Alex. Kembali ke Ned. Ned saat ini tanpa sengaja bertemu dengan anjingnya Warden. Lalu Ned pun memberi sepotong baju Alex ke anjing ini. Anjing ini pun langsung mencari keberadaan Alex. Tak berselang lama, helikopter polisi pun mulai menyusuri hutan. Brandon yang mencoba untuk kabur pun diserang oleh Chavez. Lalu Chavez pun bertemu dengan psikopat ini. Tanpa rasa takut, Chavez pun mengajak psikopat ini untuk berduel. Alhasil Chavez pun tewas dibunuh oleh psikopat ini. Sedangkan Ned akhirnya berhasil menemukan rumah psikopat ini. Lalu Ned pun langsung menyelamatkan Alex. Namun di saat mereka akan kabur, psikopat ini datang. Dan psikopat ini pun langsung menyerang Ned dan Alex. Hingga pada akhirnya Ned dan Alex pun berhasil melumpuhkan psikopat ini. Lalu mereka berdua pun kabur menggunakan mobil psikopat ini. Sedangkan Brandon yang baru sadar, ia pun langsung mencari jalan keluar dari hutan ini. Saat di perjalanan kabur, Ned dan Alex diserang lagi oleh psikopat ini. Hingga pada akhirnya mobil mereka menabrak pohon. Tak lama kemudian Brandon pun datang menyelamatkan Ned dan Alex. Hebatnya psikopat ini masih hidup. Dan psikopat ini menyerang Ned dan Brandon. Syukurnya Ned berhasil mengalahkan psikopat ini. Lalu Ned menyuruh Brandon untuk kabur sebelum para polisi datang. Beberapa hari kemudian Ned datang lagi ke hutan itu untuk mengambil uang yang ada di mobil box kemarin. Lalu Brandon pun memanah Ned dari belakang. Tak lama kemudian inilah yang terjadi. Dan cerita pun selesai. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. Sampai jumpa di video Ruang Movie selanjutnya. Bye-bye.